One's gone under the knife. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore sobat sehat semuanya. Selamat datang kembali di program Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat. Selamat sore semuanya untuk sobat sehat yang berada di radio aplikasi streaming. Tak lupa juga selamat sore untuk Anda yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com, dan untuk sobat sehat yang sore hari ini sudah mantengin di link Zoom-nya Raisa Radio. Sobat sehat, semoga kabar Anda di hari ini, edisi hari Kamis 28 Juli 2022. Semoga Anda sehat ya, karena memang cuaca sedang kurang bersahabat nih. Kalau panas banget, kalau malam juga dingin banget. Dan banyak mungkin di sekitar kita, mungkin sobat saya juga merasakan ada teman-teman kita, rekan-rekan kita, keluarga kita yang sudah mengalami sakit-sakit flu gitu, sudah mulai muncul ya sobat sehat. Nah, untuk itu sobat sehat, mari kita sama-sama nih menjaga kesehatan kita, salah satunya dengan memperbanyak vitamin C agar sistem imun tubuh kita menjadi kuat dan gak gampang sakit. Nah, barangkali sobat sehat yang kebetulan hari ini lagi gak enak badan, lagi pilek atau lagi batuk, atau mungkin udah mulai serak-serak nih suaranya. Nah, pas banget, karena sore hari ini di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio kita akan membahas bagaimana mengatasi suara serak. Nah, kita akan bersama dengan narasumber kami yang telah kami hadirkan untuk Anda. Ada Dr. Dian Paramita Wulandari, Master of Science, spesialis THT-KL, konsultan dari Departemen THT-KL FKKMK UGM. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Dian. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Halu. Dokter, terima kasih banyak sore hari ini sudah berkenan hadir untuk berbagi ke sobat saya semuanya. Sama-sama. Dan sobat sehat, pada kesempatan sore hari ini Dr. Dian akan ditemani oleh Dr. Kristianto Aryo Nugroho atau Dr. Aryo dari Departemen THT-KL FKKMK UGM. Untuk Anda sobat sehat, seperti biasa kami persilakan untuk sobat sehat untuk bisa bergabung, yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, yang lagi mantengin Raisa Radio melalui audio, boleh banget untuk join. Silahkan ya di 0858 8065 5970, atau untuk Anda sobat sehat yang di Zoom boleh langsung raise hand atau dituliskan saja lah, silakan di kolom chat. Selamat menyimak, kita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan waktu. Saya persilahkan ke Dr. Aryo, silakan Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Selamat sore Sobat Sehat Radio Raisa. Salam sehat semuanya. Terima kasih atas waktunya kembali. Kembali lagi bersama saya, Kristianto Aryo Nugroho dari Departemen THT-KL FKKMK UGM. Sore ini, di sore yang cerah, sedikit berawan ini, kita akan kembali berbincang dan berdiskusi mengenai topik-topik yang sangat menarik seputaran penyakit yang ada di THT. Kali ini kita akan berbincang mengenai suara serak dan bagaimana mengatasi suara serak itu. Sedikit banyak dari kita pasti pernah mengalami keluhan suara serak. Keluhan ini pasti akan sangat mengganggu, terutama untuk komunikasi setiap hari.
banyak dari kita yang memang mengesampingkan untuk keluhan suara serak ini dengan mengatakan nanti akan sembuh sendiri, lalu memang suara saya seperti ini, memang bawaan suara saya serak seperti itu. Tetapi kita tetap harus waspada karena tidak semua suara serak itu merupakan hal yang biasa dan ada sebagian kasus yang memang harus dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Di samping saya kini telah hadir narasumber Dr. Dian Paramita Wulandari, Master of Science, spesialis THT konsultan. Dia merupakan salah satu konsultan di THT KRF KKMK UGM yang merupakan pakar di subdivisi laring-faring atau umumnya biasa di daerah tenggorokan yang akan membahas lebih lanjut mengenai suara serak dan apa saja yang perlu diperhatikan saat muncul suara serak tersebut. Selamat sore, Dr. Dian. Salam sehat, dokter. Selamat sore, Dokter Aryo. Salam sehat juga. Baik, sebelum kita berlanjut dulu, kita harus berkenalan dulu sebenarnya untuk suara serak itu. Sebenarnya, Dokter Dian, apa yang terjadi pada suara serak tersebut? Apa yang muncul? Kenapa kok bisa terjadi suara serak tersebut? Begitu, dokter? Ya. Jadi basicnya kan sebetulnya suara itu terbentuk oleh berbagai komponen ya. Salah satunya adalah pita suara. Yang paling berperan biasanya adalah memang daerah pita suara ini. Nah, segala sesuatu yang menyebabkan kondisi di pita suara ini menjadi tidak normal, itu bisa berakibat kelainan pada suara yang biasanya dideteksi sebagai suara yang serak ya, dikenal sebagai suara serak oleh masyarakat umum. Penyebabnya tentu macam-macam, bisa karena bengkak, misalnya ada pembengkakan, atau ada massa atau tumor di situ ya, atau ada kelumpuhan dari pita suara. Jadi ada banyak penyebab yang bisa menyebabkan suara-suara kita ini menjadi serak atau bisa terjadi perubahan pada kualitas suara yang bisa juga kita sebut secara klinis sebagai disfoni ya. Ya, mungkin nanti kalau yang sering dijumpai di masyarakat mungkin hanyalah suara serak karena infeksi saluran nafas atas ya, yang kita sebut dengan laringitis. Jadi dia biasanya akan menimbulkan pembengkakan pada daerah laring atau pita suara dan sekitarnya yang itu akan berakibat suara menjadi serak. Itu hanya salah satu saja. Mungkin ada juga yang lain gitu ya, Dokter Aryo. Baik, memang kalau pada pasien-pasien suara serak, memang kita kebanyakan, apalagi dengan musim-musim seperti ini yang tidak menentu, ketika malam seperti yang dikatakan Mbak Galuh tadi, ketika malam dingin sekali, lalu pagi siangnya kita merasakan sangat panas seperti itu, mungkin bisa menimbulkan keluhan seperti suara serak seperti itu, dan biasanya disertai juga dengan tenggorokan terasa mengganjal seperti itu, gitu kan. Ya, bisa saja juga karena pengaruh suhu ya. Karena pengaruh suhu mungkin ada semacam iritasi pada saluran nafas yang berakibat bisa atau tidak bisa juga, tidak selalu ya, artinya tidak selalu timbul kelainan pada pita suara. Dan mungkin pada beberapa orang yang sensitif seperti orang dengan alergi itu bisa mengakibatkan peradangan yang akibat pembengkakan pada daerah di sekitar laring. Nah, ini bisa menimbulkan suara serak juga. Baik, memang kalau untuk suara serak memang sangat mengganggu sekali, gitu. Memang terutama untuk komunikasi sehari-hari seperti itu. Tetapi biasanya apa yang perlu diperhatikan, dokter? Karena ada beberapa orang yang seperti dia mengajar seperti itu, terus guru, presentator, Beberapa profesi mungkin ya. Iya, betul, mungkin seperti itu, dokter. Ya, apakah ada yang perlu diperhatikan begitu, dokter? Ya, ada yang memang perlu diperhatikan karena suara serak ini ada yang penyebabnya hanya cukup ringan saja atau tidak perlu kita takutkan ya. Misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, adanya infeksi saluran napas atas, itu sering disertai suara serak ya. Tapi ada juga yang perlu kita waspadai, seperti misalnya infeksi pada tuberkulosis ya, atau flek yang mungkin dikenal masyarakat umum sebagai flek. Ini perlu kita waspadai pada suara serak yang berlangsung cukup lama, biasanya lebih dari 2 minggu. Nah, kalau sudah lebih dari 2 minggu itu kita harus waspada. Nah, biasanya tidak hanya sekedar
peradangan yang akut pada saluran napas, tapi mungkin ada infeksi seperti TB atau bisa jadi keganasan. Nah, pada kasus-kasus seperti ini tentunya penanganannya akan berbeda dan membutuhkan tata laksana yang lebih spesifik. Ini yang Oke. perlu kita waspadai. Baik, begitu Sobat Sehat. Jadi memang kalau untuk yang harus kita perhatikan adalah selain dari profesi kita, apakah kita sering menggunakan suara kita atau tidak, kita otomatis dia akan semakin sering meningkatkan resiko terjadinya peradangan seperti itu. Lalu kita juga harus memperhatikan juga untuk onset atau munculnya keluhan-keluhan, sudah berapa lama keluhan tersebut begitu. Ya, profesi-profesi tertentu memang bisa prone atau rentan terhadap timbulnya gangguan di pita suara karena memang ya pita suara ini kan juga adalah otot ya, adalah organ juga yang sama seperti organ-organ kita yang lain. Kalau dia bekerja terlalu diforsir, dia akan mengalami gangguan. Bagaimana kalau misalnya kita sering menggunakan suara untuk kegiatan kita sehari-hari, misalnya penyanyi, guru, MC misalnya. Atau bisa juga profesi-profesi seperti tentara yang kebetulan harus menggunakan suara keras untuk baris berbaris misalnya. Ini rentan terhadap terjadinya voice abuse ya. Nah, nanti hasil dari voice abuse ini juga nanti bisa timbul perlukaan di permukaan pita suara sehingga timbul bagian pita suara yang tidak rata atau irregular. Bisa ada nodul atau ada semacam kutil gitu ya di penonjolan di pita suara atau permukaan pita suara yang mengalami penebalan jaringan ikat gitu atau bahkan terjadi kista. Nah, ini bisa mengakibatkan gangguan suara karena adanya overuse dari daerah plika vokalis atau pita suara. Nah, itu Sobat Sehat. Jadi bagi Sobat Sehat yang mungkin sering melakukan vocal abuse seperti menggunakan suara yang keras, suara yang berfrekuensi tinggi seperti itu, mungkin bisa mulai sekarang mulai dikurangi karena memang beresiko untuk terjadi gangguan, terutama gangguan disfonia. Mungkin terutama pada ibu-ibu ya, suka marah-marahin anak-anaknya dengan nada yang lebih tinggi. Mungkin itu akan berpengaruh besoknya dengan suara. Kok suara saya serak? Iya, anaknya sering dimarahin seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, dokter, ini sudah ada yang bertanya dari Pak Triyono. Dokter, izin bertanya, apakah suara serak, apakah ada kasus tanpa kelainan dalam artian fisiologis normal tetapi bersuara serak? Karena apakah kekhasan suara serak tersebut? Terima kasih, Dok. Mungkin ini yang dimaksud adalah orang yang dengan karakteristik suara yang Serak-serak basah gitu serak-serak maksudnya. basah, mungkin seperti Judika, seperti itu mungkin, Dok, maksudnya. Judika, Iya, ya. dokter. Ya, beberapa orang mempunyai kualitas suara bawaan ya. Sebetulnya itu lebih dikarenakan kondisi anatomis dari baik laring keseluruhan atau spesifik di plika vokalisnya. Kita kan dilahirkan dengan variasi anatomi yang tidak sama ya. Ada yang jakunnya menonjol, ada yang tidak gitu ya. Laki-laki perempuan sudah beda. Di antara laki-laki sendiri juga bervariasi. Ada yang jakunnya menonjol sekali, ada yang tidak. Itu berpengaruh terhadap panjang pendeknya pita suara. Kemudian tebalnya pita suara juga berbeda setiap individu. Kemudian nanti bagaimana cara dia bervokalisasi juga tiap individu berbeda. Mungkin dari bawaannya waktu dia masih kecil. Nah, ini akan berbeda-beda pada kualitas suaranya nanti. Gitu. Ada orang dengan suara yang serak-serak basah itu tadi, kalau memang dia bawaan apakah bisa? Bisa. Misalnya dia memang bentuk pita suaranya itu tidak bisa terlalu rapat pada saat dia mengeluarkan suara gitu ya. Sehingga akan ada sedikit kebocoran pada pita suara meskipun secara overall itu masih normal. Dia masih bisa bersuara, masih bisa berbicara dengan baik, masih bisa diidentifikasi perkataannya dengan baik. Artinya secara fisiologis memang tidak ada masalah, cuma memang kualitas suaranya adalah tipikal yang agak breathy gitu ya. Breathy itu ada yang bocor, ya, ada sedikit kebocoran pada saat dia vokalisasi.
tidak apa-apa, pada kasus tertentu justru ini yang menarik gitu kan ya. Menarik, betul. Jadi ciri khas nih dokter. Salah satu individu untuk profesinya malah mungkin lebih mendukung seperti itu, bisa jadi. Selama dia tidak ada gangguan dalam kehidupan sehari-hari gitu, karena kemampuan untuk merekatkan pita suara ini nanti juga berpengaruh pada proses menelan. Jadi kalau dia ada gangguan pada saat menelan, bahkan mengejan ya. Jadi kalau dia nggak bisa nutup dengan sempurna itu nanti akan ada gangguan menelan, ada gangguan mengejan. Nah itu yang lebih berbahaya. Tapi kalau tidak ada dan dia berbicara masih bisa diidentifikasi dengan baik, kemudian tidak ada permasalahan, misalnya bersuara, bicara dalam jangka waktu tertentu terus tiba-tiba hilang suaranya, nah itu tidak apa-apa. Itu normal-normal saja. Itu variasi normal. Baik. Bisa. Jadi begitu untuk pertanyaan pertama, jadi tidak perlu untuk takut, tidak perlu untuk ragu. Asalkan tidak ada keluhan karena sesak, asalkan tidak ada keluhan seperti gangguan seperti saat mengejan tidak bisa seperti itu, jadi tidak ada masalah untuk suara. Bahkan untuk beberapa orang bahkan mungkin itu lebih menguntungkan karena ada ciri khas tertentu yang bisa ditonjolkan seperti itu gitu dokter. Tapi mungkin juga untuk tidak mengaburkan dengan mewaspadai tadi ya dokter Aryo, mungkin kalau ingin diperiksakan tidak ada salahnya untuk memastikan memang tidak ada kelainan-kelainan lain yang berbahaya ya. Baik dokter. Oke, ini ada pertanyaan lagi, agak lumayan banyak ini untuk pertanyaannya dokter. Untuk pertanyaan kedua, sore dok, saya Utami izin bertanya. Saya setiap pagi bangun tidur, tenggorokan saya seperti tercekik dan tidak nyaman bila untuk menelan. Biasanya saya langsung buru-buru ambil minum karena sesak. Itu mengapa ya dok? Terima kasih sebelumnya dokter dari Mbak Utami Dewi. Baik, terima kasih. Ini mungkin ada hubungannya dengan LPRD ya dokter Aryo ya? Iya betul dokter. Ini ke arahnya lebih ke LPRD karena waktu bangun tidur setiap pagi seperti langsung ambil minum seperti itu dokter. Ya, khasnya seperti itu. LPRD atau lebih kita kenal dengan laryngopharyngeal reflux disease ya, atau reflux dari asam lambung yang dia reflux itu adalah balik ya, balik ya, berbalik ke atas, yang harusnya dia hanya ada di lambung saja, tapi asam lambung ini atau gastric acid ini dia mengalami reflux. Nah, reflux ini harusnya kan tidak sampai ke tenggorokan ya. Tapi pada kasus tertentu ini bisa sampai ke tenggorokan. Nah, ini yang menimbulkan suatu iritasi kronis sehingga itu kan bukan area di mana seharusnya terdapat barang-barang yang asam. Karena dia tidak mempunyai zat pelindung yang cukup, tidak seperti kalau di lambung gitu ya, untuk melindungi diri terhadap asam. Akibatnya ya mukosa atau lapisan yang melapisi daerah tenggorokan termasuk daerah laring yang ada pita suaranya tadi ya, itu menjadi lebih teriritasi, lebih meradang gitu. Secara kronis bahkan, jadi biasanya pelan-pelan tidak terasa gitu. Baru nanti terasa ketika sudah mulai ada kerusakan. Yang dirasakan seperti yang dikeluhkan tadi, jadi ada rasa kering, rasa mengganjal, rasa seperti tercekik, ada lendir yang tidak bisa dikeluarkan gitu ya. Dan terutama itu dirasakan setelah bangun tidur. Kenapa? Karena selama tidur kan posisi kita prone ya, biasanya terlentang. Tidur terlentang. Jadi lambung itu posisinya biasanya sama rendahnya dengan posisi tenggorokan kita atau kepala kita. Sehingga reflux tadi lebih mudah terjadi. Nah, sehingga sepanjang malam itu seperti itu, sehingga pada waktu bangun itu rasanya wah luar biasa gitu ya. Tadi terus cepat-cepat ambil air minum katanya tadi. Ya itu sudah bagus sih, sebenarnya sudah benar. Jadi memang caranya ya dibilas dengan air putih itu tadi supaya menetralkan asamnya. Tapi tentunya itu nanti memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ya, Mbak Utami tadi. Ada pemeriksaan untuk memastikan apakah itu memang iritasi, kemudian jika memang iya, nanti akan ada diet-diet khusus ya yang harus diperhatikan supaya tidak memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Itu juga dengan posisi tidur, nanti kepala harus lebih tinggi, kemudian nggak boleh makan langsung tidur gitu untuk mencegah terjadinya reflux. Mungkin begitu dokter Aryo.
Oke, jadi memang LPAD ini memang sebagian pasien-pasien di poliklinik pun juga banyak yang mengeluhkan dengan keluhan mengganjal, lalu ada terutama ketika bangun tidur seperti itu, lalu rasanya seperti sesak atau ampok di area dada. Memang ya itu karena memang ada masalah di gastritis atau di asam lambungnya itu yang meningkat lalu tumpah di area pernafasan atau pita suara itu yang menyebabkan ada rasa sensasi tercekik dan kadang-kadang sampai menimbulkan suara serak tersebut. Baik dokter, ini masih ada pertanyaan lagi dokter. Untuk pertanyaan ketiga dan keempat memang sebenarnya relatif sama dokter, terkait ada makanan dan minuman. Yang pertama adalah dari Mbak Siska Putri Anggra ini, apakah makanan dan minuman dapat mungkin maksudnya adalah apakah ada makanan dan minuman yang dapat menyebabkan suara serak, dan apakah ada makanan dan minuman yang dapat mengatasi suara serak. Lalu ada juga dengan Mbak Sasha, ini dok, saya suka makan makanan panas, apakah itu beresiko? Dan biasanya kalau saya suara serak, meminum jahe panas, apakah itu tindakan yang aman? Nah ini dokter, kadang-kadang eh, eh, fenomena yang terjadi di kita, terutama di tradisional sudut pandang tradisional. Jadi ketika ada keluhan suara serak atau tenggorokan mengganjal seperti itu, biasanya kita dibuatkan jahe aja, jahe hangat seperti itu, atau kalau enggak dibuatkan beras kencur. Nah, salah satunya itu mungkin apakah aman atau tidak gitu, dokter? Mungkin bisa menjelaskan juga untuk pertanyaan ini, dokter. Ya, kalau suara serak itu kan tadi sudah kita sebutkan di sebelumnya bahwa penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Nah, jadi tentunya apakah makanan, minuman bisa berpengaruh apa tidak? Ya, tergantung sebabnya apa dulu gitu. Kalau memang penyebabnya karena LPRD tadi, ya tentunya sangat berpengaruh ya. Jenis makanan yang dia memang memicu produksi asam lambung yang berlebihan atau memicu relaksasi dari sphincter lambung, ya dia akan memperberat keluhan tadi, keluhan seraknya, keluhan rasa mengganjalnya dan berdehem-dehemnya gitu ya, akan semakin berat dengan makanan-makanan tertentu, terutama yang asam, yang panas, yang berbumbu tajam gitu ya, itu akan lebih memicu. Kemudian juga minuman-minuman tertentu seperti kopi, jahe, kemudian bersoda, karena dia akan memicu banyak timbulnya gas ya. Timbulnya gas dia akan mempermudah terjadinya reflux. Itu kalau memang pemicunya adalah reflux asam lambung. Jadi kalau apakah bisa? Ya bisa saja memperberat suara serak, apalagi kalau memang underlying dari suara seraknya itu karena iritasi asam lambungnya. Tapi kalau orang normal biasa kemudian makan minum gitu, apakah terus jadi serak? Ya tidak juga gitu ya. Kecuali memang panas sekali gitu terus menimbulkan kerusakan, terbakar, nah ya itu ya bisa gitu. Jadi ada suatu trauma kan, berarti trauma panas atau trauma dingin pada mukosa atau lapisan dari laringnya. Tapi kalau tidak ya tidak gitu. Ya, itu sobat sehat. Jadi memang kalau untuk makanan memang disarankan yang ke tidak iritatif begitu ya dokternya. Jadi yang Iya. tidak terlalu pedas, tidak terlalu panas. Mungkin jahe kalau misalnya jahenya nggak terlalu pedas mungkin masih aman gitu ya. Tapi Ya. kadang-kadang kan orang kita kan yang masih benar-benar mendidih, kita masukkan ke jahenya udah berapa lapis gitu, lalu kita minum panas-panas itu justru malah membahayakan Iya. gitu dokternya. Dan tentunya tadi tergantung sebabnya. Kalau orang merasa kadang kok rasanya tenggorokan saya lengket apa tadi ya, banyak lendir, kemudian biasanya malah diminumi adem sari misalnya atau ya sejenisnya, atau jahe yang mengandung effervescent ya. Sebetulnya kan minuman-minuman yang itu adalah mengandung effervescent, yang mana adalah gas, timbulnya gas. Nah, gasnya ini justru nanti akan menambah, menjadi gejalanya tambah berat gitu. Begitu juga dengan jahe. Jahe itu bukan jelek, cuma untuk asam lambung memang dia agak memicu ya. Jadi sebaiknya dihindari untuk orang-orang dengan gangguan lambung. Tapi kalau coba misalnya sedang pilek gitu, kemudian atau flu ya, yang nanti terus ada suara seraknya sedikit, minum jahe ya enggak apa-apa, cuma jangan yang terlalu tajam. Jadi memang untuk amannya sih menghindari baik makanan atau minuman yang terlalu
tajam rasanya, tajam suhunya. Jadi jangan ekstrim lah, ekstrim panas, ekstrim dingin, ekstrim asam gitu ya. Nah, itu Sobat Sehat. Jadi tidak dilarang, sebenarnya silakan aja untuk minum jahe, tetapi ya itu dengan mungkin derajatnya nggak terlalu pekat, lalu tidak terlalu panas juga, sehingga saat memasuki ke tenggorokan, itu tidak akan sangat mengiritatif seperti itu. Otomatis juga makanan yang terlalu pedas, nah fenomena-fenomena seperti yang kemarin, jadi seperti terlalu pedas, terlalu iritatif, itu mungkin juga bisa menyebabkan suara serak, atau ketika sudah ada suara serak, diberikan makan seperti itu akan semakin membuat semakin bertambah keluhannya gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Izin dokter, bagaimana untuk penanganan dini sebelum ke dokter bila radang tenggorokan membuat serak bagi penderita dan keluarga? Nah, ini dokter. Jadi kapan kita mulai periksa ke dokter? Kapan kita cukup dengan mungkin minum air putih saja seperti itu dokter? Karena memang kadang-kadang masyarakat masyarakat itu memang masa harus dikit-dikit dokter, masa harus dikit-dikit dokter seperti itu. Mungkin kapan kita bisa mulai untuk periksa ke dokter, terutama ke dokter THT begitu ya dokter Gi? Ya, Ya. kalau memang karena didahului batuk pilek sih biasanya tidak perlu lalu segera ya, kecuali memang mengganggu sekali, misalnya profesinya penyanyi itu suaranya hilang gitu. Ini sering juga kan terjadi gitu ya. Ada beberapa orang yang memang profesinya sangat sangat penting untuk bersuara, yaitu ada yang baru sehari terus langsung datang ke tempat saya ya udah. Tapi kalau memang tidak mengganggu sekali ya tidak perlu. Terutama kalau sampai suara tidak keluar atau sesak napas, mulai sesak napas, itu periksa saja sebaiknya. Kemudian penanganan dininya bagaimana kalau tidak terlalu berat? Sebetulnya paling gampang adalah vocal hygiene ya. Vocal hygiene itu nomor satu, voice rest dulu. Istirahat suara itu yang paling gampang. Jadi dengan beristirahat, suaranya kita tidak berbicara, tidak bersuara, itu kita akan mengistirahatkan pita suara kita. Itu sudah banyak membantu. Voice rest, kemudian vocal hygiene. Vocal hygiene mungkin ada banyak ya, bisa melembabkan daerah laring, jadi artinya harus sering minum. Sering Diperbanyak dehidrasi minum begitu ya. air putih ya. Terus suhu diusahakan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian menghindari AC atau tempat yang kering sehingga selalu lembab daerah di saluran napasnya gitu. Nah, itu sobat sehat. Jadi memang kalau untuk penanganan awal, maksudnya kita nggak langsung, atau misalnya tempatnya memang terlalu jauh dengan dokter seperti itu, atau misalnya kita mau second opinion, ntar dulu nanti aja ke dokternya gitu, mungkin bisa dengan pilihan vocal hygiene seperti itu. Jadi minum yang cukup dengan suhu yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, lalu tidak air putih lebih baik karena lebih netral, lalu tidak menggunakan suara yang berlebihan, apalagi saat serak begitu ya dokter. Jadi supaya mengistirahatkan si otot-otot pita suara begitu ya dokter. Betul sekali dokter. Baik, oke. Ini sudah jam 15.30. Saat ini kita rehat sejenak untuk break. Kita kembalikan ke Mbak Galuh untuk selanjutnya kita bahas lagi setelah break. Begitu? Oke, baik Dokter Dian dan juga Dokter Arya, terima kasih banyak. Kami mohon izin untuk jeda dulu. Tadi ada salah satu metodenya yaitu voice rest, dan kita juga butuh jeda dulu di Sobat Sehat untuk Anda. Jadi yang baru saja bergabung, Anda masih bisa bersama dengan kami sampai dengan pukul 4 sore ya, tentang bagaimana mengatasi suara serak. Dan satu lagu akan menemani kita di sore hari ini dari Yura Yunita yang merilis lagu terbarunya kemarin sore, judulnya adalah Dunia Tibu-Tibu. Untuk Anda tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Oke. Saya rehat dulu bentar ya Mbak ya. Tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini.
tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unai-inu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Janji takkan kemana-mana, janji takkan kemana-mana, janji takkan kemana-mana, janji takkan kemana-mana. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Sobat Sehat, pernahkah Sobat Sehat mendengar rindu? Tenang, Sobat Sehat tidak salah dengar kok. Rindu merupakan kependekan dari Rumah Inovasi Daur Ulang. Rindu didirikan sejak tahun 2011 dan memiliki konsep pengolahan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan recycle. Rindu akan mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah plastik menjadi bahan bakar cair yang setara dengan bensin dan solar, Sobat Sehat. Dengan sistem rotary composter, Rindu dapat mengolah sampah organik menjadi kompos dalam waktu cepat, yaitu 2 minggu saja, Sobat Sehat, dan dapat meminimalkan bau. Selain itu, Rindu juga dapat mengolah limbah bulu ayam menjadi pakan ternak melalui proses penepungan. Limbah dari peternakan lainnya seperti darah dan urin diolah menjadi biogas. Sobat Sehat, Rindu ini dapat menghasilkan 8 ton sampah setiap bulannya dan telah mengelola setidaknya lebih dari 5.000 ton sampah. Wah, banyak sekali ya Sobat Sehat. Selain mengolah sampah, Rindu juga melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat untuk mendaur ulang sampah dan tempat untuk melakukan penelitian terkait sampah. Gimana Sobat Sehat? Sudah tahu kan tentang Rindu? Ayo Sobat Sehat, buanglah sampah pada tempatnya dan olah sampah dengan baik dan benar untuk bumi kita bersama. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.
Sobat Sehat, Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Dan Sobat Sehat, Anda masih di program kami di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Selamat bergabung kembali untuk Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di link Zoom meeting kami. Dan Anda masih bersama dengan Bincang-Bincang Santai dengan topik bagaimana mengatasi suara serak. Dan masih kami buka kesempatannya untuk Anda semua, Sobat Sehat, untuk bisa bergabung di line WhatsApp kami di 0858 8065 5970, atau untuk di Zoom boleh langsung dituliskan di kolom chat saja. Masih bersama dengan Dr. Dian dan juga Dr. Aryo nih, Sobat Sehat, kita masih akan menyimak bagaimana nih mengatasi suara serak, dan pasti ini akan berguna bagi sehari-hari kita dan juga keluarga kita. Baik, waktu saya kembalikan ke Dr. Aryo, silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Kembali lagi bersama saya Aryo dan dengan Dr. Dian, narasumber kita. Oke, kita tadi sudah bincang-bincang masalah makanan dan minuman, kemudian kapan kita harus ke dokter, seperti itu. Lalu kita akan berlanjut lagi, memang kadang-kadang orang itu kalau ke dokter THT terutama, itu agak takut-takut begitu dokter. Mungkin ada gambaran sedikit begitu dokter, kalau misalnya pada pasien-pasien yang dengan keluhan suara serak terutama, diperiksanya itu seperti apa dokter? Karena kadang-kadang orang itu sudah takut duluan, aduh ke dokter THT, alatnya aja kita lihat kadang-kadang udah aneh-aneh seperti itu. Nah, apakah yang mungkin bisa dilakukan di Poli THT? Jadi apa aja yang mungkin bisa diperiksa di Poli THT tersebut dokter? Jadi untuk mengevaluasi suara serak pasien itu dokter. Ya, pertama tentunya kita periksa pemeriksaan THT dasar ya dari semuanya. Meskipun yang sakit atau yang ada keluhan mungkin hanya suaranya saja, tapi tetap kita harus periksa semuanya dari hidung ya, tenggorokan, telinga, semua. Karena itu bisa jadi ada hubungannya. Ya, jarang suara serak berdiri sendiri kecuali memang hanya dari misalnya voice abuse tadi ya. Jadi tetap kita periksa. Kalau untuk pita suara sendiri, memeriksanya memang ada beberapa cara ya. Dari yang sederhana, kita tanya dulu tentunya ya, kalau bisa pasiennya atau keluarga atau temannya yang tahu, bisa kita anamnesis terlebih dahulu atau kita tanya kejadiannya bagaimana, berapa lama keluhannya, apa yang mendahului, apakah ada sakit-sakit sebelumnya, dan seterusnya. Terus setelah itu kita lakukan pemeriksaannya bisa yang sederhana. Dari yang sederhana kita lihat tenggorokannya dulu ya. Kalau dari tenggorokannya sudah ada peradangan gitu ya, tentunya itu bisa menjadi tanda bahwa ada perluasan dari peradangan yang di tenggorokan. Kemudian untuk bisa melihat secara langsung pita suara, bisa juga pakai pemeriksaan THT yang menggunakan kaca ya, kaca laring. Kalau pasiennya kooperatif, kalau pasiennya memungkinkan untuk diperiksa dengan metode ini. Biasanya dengan membuka mulut, kemudian kita masukkan kaca ya ke dalam tenggorokan untuk melihat bagian pita suara. Ya, nanti posisi agak menunduk sedikit, agak menjulur kepalanya gitu ya. Masukkan kaca laring melalui tenggorokan. Mungkin memang sedikit tidak nyaman, tapi kalau pasiennya rileks, tidak panik gitu ya. Kemudian memang kebetulan struktur mulutnya tidak sempit, tenggorokannya tidak sempit, biasanya bisa tervisualisasi. Kalau ini tidak memungkinkan, yang lebih sering kita kerjakan di zaman sekarang ya, karena alat-alat sudah canggih, biasanya kita menggunakan endoskopi fleksibel. Ya, jadi kita masukkan lewat hidung, nanti kita lihat dari hidung sampai ke pita suara. Apakah ada kelainan, bagaimana strukturnya. Kemudian pasien biasanya diminta untuk bersuara. Nah, nanti kita lihat pada saat bersuara itu gerakannya seperti apa. Ini mungkin juga sedikit tidak nyaman, tapi nanti biasanya diberikan anestesi lokal ya, untuk mengurangi refleks-refleks yang ingin muntah atau rasa tidak nyaman gitu. Ini kalau menggunakan yang endoskopi fleksibel. Bisa juga dengan endoskopi rigid ya, ini dimasukkan lewat mulut. Kalau rigid itu nanti seperti pakai kaca laring tadi, masuknya lewat tenggorokan. Terus nanti dilihat di TV, ya sama lah, dilihat di layar monitor. Nanti terlihat suaranya seperti apa. Ini ada beberapa cara untuk melihat pita suara seperti itu. Mungkin nanti bisa disesuaikan mana yang lebih nyaman untuk pasiennya.
Nah, itu Sobat Sehat. Karena memang kadang-kadang kita masih takut-takut nih. Kadang-kadang juga kalau kita periksa pasien, kan keluhan saya tenggorokan dokter, kenapa yang diperiksa hidung? Kan keluhan saya di suara saya, kenapa kok yang diperiksa telinga? Ya itu tadi Sobat Sehat, karena memang di THT ini semua berhubungan. Jadi kita tidak boleh menyepelekan satu sama lain karena setiap organ-organ yang ada di telinga, hidung, dan tenggorokan itu memang saling berhubungan. Dan jangan panik karena semua prosedur itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi kalau misalnya pasien masih tidak merasa nyaman, nanti pasti akan diberikan anestesi lokal yang akan pasien tidak akan merasa tidak nyaman atau meminimalisir rasa tidak nyaman tersebut. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya nanti diteropong untuk pita suaranya seperti itu. Nanti lewat hidung kayak gitu tidak perlu takut karena lebih baik takut sebentar tetapi kita tahu penyebabnya daripada kita hanya menerka-nerka saja. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari masih sama Pak Priyono. Dokter tanya, banyak produk-produk permen atau minuman pelega tenggorokan jual bebas di toko non obat. Fungsinya apa dan biasanya kandungannya apa dokter? Apakah bisa dijadikan salah satu penanganan dini juga? Mungkin yang dimaksud adalah pelega tenggorokan yang banyak di minimarket itu gitu dokter ya. Jadi kemungkinan biasanya kandungannya seperti peppermint seperti itu. Ya mungkin kembali ke prinsip dasar tadi pada pertanyaan ketiga tadi. Memang kalau untuk pelega tenggorokan, terutama dominan dengan kandungan peppermint, itu memang kalau misalnya dosisnya pas, itu mungkin fungsinya memang hanya untuk mendinginkan, gitu, mendinginkan di area tenggorokan. Tetapi memang mungkin kalau misalnya pemakaiannya berlebihan juga mungkin tidak baik, begitu gitu dokter, karena Ya, itu tergantung kandungan tadi peppermint penyebabnya tadi itu apa ya dokter. dulu. Pada beberapa orang itu mungkin membantu, apalagi kalau dia tidak ada sakit lambung misalnya, memang tidak ada reflux gitu ya. Mungkin diberikan peppermint itu secara simptomatis atau secara gejala, dia akan memperbaiki, jadi meringankan gejalanya. Karena terus jadi terasa lebih lega misalnya, terasa lebih nyaman. Tapi tentunya tidak lama kan biasanya ya, karena itu hanya gejala, bukan penyebabnya yang diterapi gitu. Jadi itu kalau untuk meringankan gejala, monggo. Cuma memang kita harus tahu juga yang mendasari penyakitnya apa. Kadang-kadang kalau yang mendasarinya adalah reflux asam lambung, diberikan peppermint akan semakin memicu ya kan. Nah, ini tentunya tidak selalu baik juga diberikan. Nah, jadi memang segala sesuatu yang berlebihan memang sangat tidak baik, terutama untuk seperti makanan. Pun maksudnya kalau misalnya berlebihan, jadinya malah menjadi memperburuk kondisi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin kan kita tadi sudah membahas tentang basic prinsip dari suara serak, lalu kita sudah melihat juga bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan ini. Lalu ini dokter, terapi-terapi yang diperlukan dokter. Jadi memang karena kan tergantung dari penyebab utama itu. Jadi kalau misalnya dia infeksi pada virus, lalu infeksi pada bakteri, itu memang kita akan menyesuaikan terapi dengan kondisi tersebut. Tapi bagaimana caranya membedakan dokter? Apakah ini dari virus, apakah ini dari bakteri atau kuman seperti itu? Bagaimana gitu dokter? Ya, membedakan secara langsung hanya dari gejala biasanya susah ya sama. Cuma mungkin nanti bisa dilihat sudah berapa lama, kemudian adakah yang menyertai, atau hanya serak saja misalnya. Kemudian sebagian besar kalau infeksi itu penyebabnya hampir 90% lebih adalah virus sebetulnya. Sehingga selama itu masih di bawah dari 1 minggu, biasanya tidak perlu pemberian antibiotik. Selama tidak ada infeksi sekunder ya. Jadi kalau memang hanya common cold biasa yang disertai dengan radang pada pita suara atau laringitis itu tadi, ya perlunya hanya voice rest saja, voice rest dan obat-obatan simptomatis atau obat-obatan untuk gejalanya. Dan vocal hygiene tentunya. Itu akan sangat membantu. Tapi kalau sudah lebih dari 1 minggu, memang kita harus melacak lebih lanjut lagi. Apakah sudah ada infeksi sekunder, misalnya bakteri ya, atau mungkin ada pemicu yang lain seperti tadi iritasi asam lambung atau ada alergi gitu.
Nah, waktu ini kan sangat penting untuk membedakan. Kalau memang sudah lama, ada kemungkinan bukan infeksi biasa. Ini yang perlu kita waspadai. Perlu diperiksakan saja supaya tahu apakah itu keganasan, apakah nodul di pita suara, atau yang lain. Gitu. Baik, bicara tentang keganasan pada pita suara, memang banyak di kita di Indonesia terutama fenomena tentang merokok itu dokter. Memang kalau pada pasien-pasien yang merokok memang ini gitu dokter, memang meningkatkan risiko untuk terjadinya keganasan pada Iya. pita suara begitu gitu dokter. Ya, keganasan itu memang multifaktor ya, tidak hanya satu. Tapi memang untuk TA laring atau karsinoma pada laring atau keganasan, tumor ganas pada laring, itu memang khasnya adalah faktor risikonya paling besar adalah merokok dan paparan minuman keras. Ya. Kalau di negara barat mungkin yang juga sering adalah konsumsi minuman keras yang cukup besar jumlahnya. Nah, kalau di kita mungkin lebih dominan merokoknya. Tapi dua hal ini yang paling dominan menjadi faktor risiko pada keganasan di daerah laring. Sehingga memang kalau ini dihindari ya sebetulnya sebagian besar dari faktor risikonya sudah kita hindari. Baik, begitu Sobat Sehat. Jadi kalau misalnya kita menemukan suara serak lalu sudah keluhannya sudah lama, kita tetap waspada tetapi jangan panik. Karena memang kita harus melihat dan benar-benar waspada, jadi jangan sampai kita lengah, apalagi kita misalnya ternyata ada riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi, maka kita harus segera diperiksakan ke dokter supaya tidak berlanjut ke masalah yang lainnya seperti contohnya adalah keganasan pada pita suara, begitu nggak dokter? Ya, karena semakin awal terdeteksi, tata laksananya akan lebih mudah dan juga risiko kekambuhannya lebih kecil ya. Kerusakan yang ditimbulkan juga akan lebih kecil. Karena operasinya tidak perlu terlalu besar daerahnya. Baik dokter. Selain itu kalau untuk yang masalah kita membahas masalah kronis, kita masalah kronis. Yang kedua selain keganasan memang ada seperti LPRD begitu ya dokter. Jadi Ya. seperti reflux pada asam lambung itu. Nah pada umumnya pada pasien-pasien pada LPRD itu dia mengeluhkan juga mengganjal pada tenggorokan. Apakah ada hubungannya antara mengganjal itu dengan suara seraknya itu dokter? Ataukah dia beda? Karena kan kalau misalnya kita tahu pita suara kan memang tempatnya lebih ke depan, sedangkan untuk proses menelan seperti itu kan prosesnya lebih ke atas dan belakang. Apakah ada hubungannya atau bagaimana gitu? Ya, asam mengganjal berarti ada sensasi, ada sesuatu yang menyumbat gitu ya, menyumbat yang menghambat pada saat menelan, baik itu menelan ludah sendiri atau menelan makanan. Ya berarti biasanya ada sesuatu di daerah yang dekat dengan muara, di dekat pintu masuk menelan. Ya. Ini yang paling sering untuk penderita LPRD itu adalah adanya penebalan pada tonsila lingualis atau di dasar belakang lidah. Ya, bagian lidah paling belakang itu menebal atau membesar sehingga menimbulkan rasa mengganjal. Itu yang paling sering. Rasa mengganjal atau sulit menelan bisa juga diakibatkan kalau aritenoid atau bagian paling belakang dari pita area laring ya, yang dekat dengan pita suara, yang di dekat dengan pintu masuk lambung itu mengalami pembengkakan. Ini juga bisa mengakibatkan keluhan rasa sulit untuk menelan atau mengganjal. Karena kan dia menelan itu harus melewati ini. Kalau nanti ada pembengkakan di sini, otomatis akan terasa sulit untuk menelan. Jadi kita memang perlu melihat di daerah ini apakah ada suatu gangguan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter. Ini lebih ke arah klinisnya dokter nih, karena mungkin dokter untuk klinisi antibiotik apa yang dapat digunakan lini pertama radang tenggorokan dan anti radang apa? Kasus infeksi virus atau bakteri? Terima kasih dok. Mungkin lebih ke arah pemberian antibiotik. Mungkin kalau untuk antibiotik itu tadi kita harus membedakan dulu antara virus dan bakteri itu ya dokter. Ya, memang tidak mudah ya membedakan itu. Kecuali kalau ada penyerta lain.
Kalau ada radang tenggoroknya, itu kita kenal kriteria sentor ya, untuk mengetahui apakah itu Ada ke arah infeksi. bakterial atau bukan. Nah, seperti ada demam lebih dari 38, apakah hanya ada nyeri tenggorok saja tanpa disertai batuk pilek misalnya. Terus ada eksudat. Apalagi dokter Aryo? Oke, ada itu juga. Ya, jadi ada beberapa yang khas, tapi ada banyak yang tidak khas. Rata-rata jika hanya nyeri tenggorok saja, itu disertai demam gitu ya, nyeri tenggorok tanpa batuk pilek itu ada kemungkinan itu bakterial. Tapi apabila disertai dengan batuk, dengan pilek gitu ya, itu biasanya common cold yang menyebar sampai ke tenggorokan. Nah, untuk yang viral ini memang kalau diberikan antibiotik kan tidak berpengaruh, nyambung gitu tidak ya. nyambung. Nah, jadi memang kalaupun diberikan, tentunya bukan untuk menerapi virusnya, untuk meradikasi virusnya, tetapi untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Gitu. Nah, kalau untuk mencegah infeksi sekunder ya diberikan pada individu-individu yang rentan, yang imunokompromis, tidak pada individu yang sehat. Kalau untuk individu sehat ya kalau viral itu kan hanya memerlukan pengobatan yang simptomatis saja. Yang konservatif dan yang penting istirahat yang cukup. Itu. Sementara kalau memang ke arah bakteri seperti tadi memenuhi kriteria sentor gitu ya, atau bakterinya misalnya yang ke arah TB ya disesuaikan pelacakan TB. Mungkin demikian Dokter Ari. Baik, memang kalau untuk antibiotik memang harus sespesifik mungkin supaya sesuai target. Dan kalau misalnya kita infeksi virus, seperti biasa ketika kita curiga ke arah infeksi virus, ya berarti kita akan lebih meningkatkan ke arah imunitas tubuh yang ditingkatkan. Seperti tadi yang dikatakan Mbak Galuh, menggunakan vitamin C, minum vitamin C, seperti itu juga bisa membantu untuk perbaikan kondisi supaya imunitas tubuh tidak turun. Baik dokter, ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari Ratnaningsih. Dok, apakah begadang juga bisa berpengaruh ke serak atau hilang suara juga dokter? Ya, begadangnya diam aja atau sambil nyanyi-nyanyi ya, tergantung ya. Nangis mungkin dok sambil running Korea dok, nonton Oh Korea. ya, kalau begadangnya sambil voice abuse ya bisa aja serak ya. Kan misalnya karaokean sepanjang malam ya bisa. Tapi kalau hanya begadang diam saja ya, biasanya tidak ya. Nah, tidak ada pengaruhnya langsung ke pita suara. Kemudian kalau begadang kemudian daya tahan tubuhnya menurun, lalu tiba-tiba jadi common cold besoknya, ya bisa aja terus suaranya jadi hilang ya bisa gitu. Tapi apakah hubungan secara langsung? Tidak ya. Tapi memang ya sebaiknya jangan begadang lah, cukup istirahat. Karena bagaimanapun kalau kita kurang tidur ya daya tahan tubuh turun, nanti akan mudah terjadi infeksi ya, terkena infeksi dari organisme yang patologis. Nah itu, jadi untuk jawaban begadang apakah berpengaruh ke suara serak atau tidak, mungkin lebih ke daya tahan tubuh ya dok ya. Karena semakin kurang tidur, maka daya tahan tubuh turun, kemudian mudah terinfeksi virus atau kuman, lalu dapat mempengaruhi di pita suara sehingga menyebabkan serak begitu ya dokter. Iya. Baik. Oke, sangat menarik sekali bincang-bincang pada sore hari ini. Tidak terasa sudah sore, jam 15, sebentar lagi jam 4. Berarti ini sudah tandanya kita sudah di penghujung acara, begitu ya Mbak Galuh ya. Oke, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membuat resum terlebih dahulu. Jadi memang kalau untuk suara serak, itu dia banyak penyebabnya, banyak pencetusnya tergantung dari onsetnya, apakah dia kronis, apakah dia baru akut. Lalu untuk membedakan bakteri sama virus memang lebih masih sedikit sulit untuk membedakan, tetapi biasanya kalau memang karena daya tahan tubuh yang menurun, biasanya lebih dominan karena virus, dan ketika karena bakterial biasanya dia ada pengaruh ke infeksi-infeksi yang lain. Jadi tidak hanya di pita suara. Lalu untuk pengobatan awal mungkin minuman dan makanan tidak terlalu pedas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Pokoknya yang biasa-biasa saja dan diperbanyak istirahat yang cukup dan vocal rest dan voice hygiene seperti minum air putih yang banyak, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, dan mengistirahatkan suara. Begitu Dr. G. Oke, baik. Sekian, kita sudah jam 16, hampir jam 4. Saatnya saya dan Dr. Dian undur diri terlebih dahulu. Terima kasih.
atas kesempatannya Mbak Galuh di bincang-bincang sehat bersama Raisa Radio. Kami undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Dian dan juga Dokter Aryo Sami-sami. memberikan ilmu kepada kita semua ya Sobat Sehat. Sehat selalu Dokter Dian dan juga Dokter Aryo. Senang sekali sore hari ini. Dan Sobat Sehat demikian ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk Sobat Sehat yang dimanapun menyimak Raisa Radio melalui platform manapun ya. Semoga yang join mungkin Anda-anda yang sedang serak gitu ya sudah tahu gimana mengatasinya dan jangan ragu untuk cek ke dokter ya. Tadi ya bahwasanya serak itu faktornya macam-macam, mengatasinya pun juga caranya tergantung dari penyebabnya. Jadi semoga lekas sembuh untuk Anda Sobat Sehat dan informasi ini bisa Anda bagikan kemana saja, ke keluarga ataupun lingkungan sekitar Anda. Dan untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, pengen mendengarkan podcast-podcast lainnya seputar kesehatan, dikemas dengan cara yang menarik di Raisa Radio, bisa Anda nikmati di Spotify kami di Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat melalui platform Spotify. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat semuanya. Salam sehat dan jangan lupa tadi pesan dari Dokter Dia dan juga Dokter Adem, perbanyak minum air putih ya dan juga istirahat yang cukup. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung dan nantikan jangan lupa follow Instagram kami di @raisa_radio_game. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Mbak Galuh. Saya izin live ya Mbak. Silakan Dok, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Senangnya dulu saat bersamamu, setiap waktu terasa indah bagiku. Saat kau memelukku, ku makin jatuh cinta. Takkan ku lupa rayuan cintamu. Bahagia yang ku rasa hanya sementara. Ku terbuai cintamu. Dulu kau bilang sayang padaku. Dulu kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku. Tapi ternyata semua itu palsu. Bahagia yang ku rasa hanya sementara. Ku terbuai cintamu. Dulu kau bilang sayang padaku. Dulu kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku. Tapi ternyata semua itu palsu. Sayang padaku. Kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku. Tapi ternyata semua itu palsu. Cintamu palsu.
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.